Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Asimbojo di mana saja berada. Saat ini saya sedang berada di depan pintu gerbang Museum Asimbojo. Nah, gerbang di belakang saya ini disebut dengan Lare-Lare. Hari ini saya akan berkunjung ke dalam Museum Asimbojo. Nah, bagaimana sih prosedur untuk masuk ke dalam bangunan bersejarah ini dan apa saja koleksinya serta apa program dari Museum Asimbojo itu sendiri. Kayaknya bakalan seru nih jika saya langsung masuk saja ke dalam. Karcis masuknya Rp2.000 per orang. Murah banget loh. Wah, halamannya sudah tertata rapi. Pengunjung juga sudah tertib. Halaman Museum Asimbojo cukup luas baik di sisi utara, timur, dan barat. Dulu, di masa kejayaan Kesultanan Bima, Asimbojo adalah istana para Sultan Bima. Didirikan pada tahun 1927 di masa pemerintahan Sultan Muhammad Salahuddin. Asimbojo dibangun dengan gaya arsitektur Bima Eropa. Asimbojo diresmikan menjadi museum sejak 10 Agustus 1989 dan diberi nama Museum Asimbojo. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya, Pak? Alhamdulillah, kabar baik ya, ini. Pak. Senang sekali hari ini saya bisa bertemu langsung dengan Kepala Museum Asimbojo, Bapak Ruslan Esos ya. Iya. Wah, sudah suasana baru nih ya Pak di Museum Asimbojo ini. Iya. Jadi saya ingin menanyakan mengenai Asimbojo, Pak. Iya. Kenapa sih bisa disebut ASI? Iya, baik sekali. Ini memang kita sejak 2020 ini sudah melakukan penataan ruang dan koleksi ya. Iya. Kenapa disebut ASI? Iya. Ya, ASI itu secara etimologi berarti mengeluarkan, Iya. baik dari dalam perut maupun dari alat kelamin. Oke. Atau mengejan lah istilahnya itu, ASI gitu. Kemudian secara terminologi berarti rumah atau tempat tinggal raja dan sultan di masa lalu. Nah, inilah filosofinya kenapa Istana Bima itu disebut ASI. Dasari atas filosofi tohom paranahu surah bedol bedana. Artinya biarlah untuk saya, yang penting untuk rakyat dan negeri. Artinya kepentingan rakyat dan negeri itu lebih penting daripada kepentingan pribadi dan golongan. Jadi ini lebih pada satu proses kelahiran generasi ke generasi. Itulah ASI itu. Ya. Kita di mana nih Pak alurnya? Ya, alurnya nanti saya tunjukin dari ruang benda pusaka, kita naik keliling sampai sana, terus keluarnya di pintu sana nanti ya. Berarti langsung Iya, ke benda pusaka dulu. Oke, kita masuk ke dalam. Ini koleksi benda pusaka peninggalan Kesultanan Bima, mulai dari etalase 01 sampai etalase 25 ya. Nah, di sini ada perlengkapan upacara, ada keris, ada 3 benda pusaka tapi dalam peti itu. Oh, jadi ini benda pusaka Kesultanan Bima? Iya, dalam peti itu ada 3 mahkota, keris kebesaran Sultan Bima, Samparaja namanya. Oh iya. Kemudian ada juga parang sakti ya, Lenggunti Rante. Ini tidak bisa dibuka ya Pak? Ya, dibuka pada saat tertentu aja. Oh gitu. Pada saat apa itu? Ya, upacara-upacara dan lain-lain. Kemudian ada cambuk kuda Sultan juga itu, yang ada itu. Luar biasa sekali. Iya. Ya Pak koleksinya di sini. Kemudian ada ini sondi juga. Sondi ini ada 8 buah sondi. Ini untuk pejabat di Manggarai dulu, karena Kerajaan Bima kan wilayahnya sampai di Manggarai. Iya. Ya. Kemudian ada tombak juga.
Oke, tombak. Ada tombak. Tombak ini digunakan pada saat peperangan ya? Iya, juga ini untuk tarian ya. Untuk tarian juga. Tarian juga. Iya. Banyak motif. Ada mahkota dari Manggarai juga ini. Ini koleksinya. Banyak juga Ya. koleksinya Pak ya? Ada juga aksesoris kuda Sultan. Oh gitu. Ya, Gimana itu Pak? itu Oh, di ada, ya di sana. Kemudian ada payung kebesaran Sultan Bima. Payung ini digunakan pada saat? Biasanya pada saat penobatan Sultan ya. Oh gitu. Ini. Iya. Kemudian ada tambur peninggalan abad 17 itu. Jadi jumlah koleksi di ruang ini ada 106 106 dengan jenis banyak. koleksi arkeologika Gitu, itu ya. iya. Ini terbagi dalam 25 vitrin atau etalase. Oke, mari kita Oke, iya. menuju ke ruangan lain. Lambang Kesultanan Bima. Ya, Kesultanan Bima, Royal House of Kesultanan Bima ini ya. Ini Garuda berkepala dua, melambangkan hukum adat dan hukum Islam Iya. yang dijalankan selaras, serasi dan seimbang pada masa lalu. Jadi Garuda berkepala dua itu melambangkan hukum adat dan hukum Islam. Jadi melambangkan hukum adat dan Islam. Dan Islam, ya. Ini dia. Ayo nanti alurnya kita naik ke atas ya. Di lantai 2 Museum Asimbojo terdiri dari kamar tidur, pajangan pelaminan tradisional, foto dan poster serta lukisan. Kita bisa melihat langsung kamar tidur Sultan Muhammad Salahuddin, kamar tidur putra dan putrinya serta kamar Bung Karno. Tercatat 2 kali sang proklamator berkunjung dan menginap di Asimbojo. Model pakaian adat ini ya Pak, pengantin Bima ya? Oh ya, ini pelaminan tradisional Bima ini ya. Ada beberapa jenis. Yang itu pengantin siga untuk putra putri sultan dan bangsawan tinggi itu, bangsawan tinggi. Itu dilambangkan dengan kipasnya itu yang 12. Kipas. Namanya siga itu, kipas. Jadi dilambangkan dengan kipas. Iya itu, siga itu kipasnya itu. Itulah pengantin siga ini. Kemudian ini pengantin bula. Bula ini untuk bangsawan menengah. Oke. Kemudian di topinya itu seperti bulan sabit, Gitu. yang melambangkan awal mula dari kehidupan berumah tangga. Bulan sabit. Iya. Kemudian ada sebenarnya pakaian kelenai untuk rakyat. Saya penasaran nih Pak, ini pakaian apa ya? Oh, yang ini namanya kebaya banta. Kebaya banta ini adalah pakaian ulama dulu, untuk ulama, pejabat agama dulu di Kesultanan Bima. Gitu. Kalau yang ini pakaian sikilanta. Sigilanta Ya, ya? ini sikilanta ini pakaian harian sultan dan juga merupakan pakaian para pejabat Kesultanan Bima di masa lalu ini. Museum Asimbojo memiliki koleksi baru jenis koleksi numismatika dan heraldika, berupa koleksi ragam mata uang dari masa ke masa, dokar tradisional, koleksi manuskrip dan koleksi etnografi lainnya. Untuk merangsang minat baca dan menumbuhkan kecintaan terhadap sejarah dan budaya serta literasi, dinding Museum Asimbojo telah dipenuhi dengan poster dan linen tentang sejarah dan budaya Bima, seperti poster para Sultan Bima, perjalanan sejarah Bima dari zaman Naka hingga Bima bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, aksara Bima, peta-peta lama, stempel para sultan,
koran-koran Belanda tentang Bima, dan masih banyak lagi konten sejarah yang dipamerkan di sini. Ruangan pamer di Museum Asimbojo telah didesain secara tematik dengan nama para Sultan Bima, sesuai kiprah dan dedikasi para Sultan Bima di masa lalu. Salah satu ruangan diberi nama Ruangan Sultan Abdul Hamid, di mana dalam ruangan ini dipamerkan fotografis tentang letusan Tambora pada tahun 1815 di masa pemerintahan Sultan Abdul Hamid 1773 sampai 1817 Masehi. Di halaman museum terdapat koleksi 11 meriam, 2 arca pada masa prasejarah, monumen bergabungnya Bima ke dalam NKRI, monumen tiang kapal kerajaan Bima, monumen sumur tua Omputoi, dan bangunan Jompa atau Lumbung serta Umalenge. Wah, ternyata koleksi di Museum Asimbojo sangat komplit ya, Pak. Oh iya, kita sudah kurasi lengkap. Oke. Sampai pada bulan Agustus ya, 2021. Itu tadi 442 koleksinya. Nah, ngomong-ngomong, program dari Museum Asimbojo itu sendiri apa ya, Pak? Oh iya, kita sejak 2020 kita sudah mencanangkan program Soba Asi. Oke, Soba Asi. Soba Asi itu, Soba itu sahabat ya, dalam bahasa Bima. Kemudian Asi itu adalah istana, tapi sahabat museum lah istilahnya. Kalau Soba Asi itu sahabat museum. Nah, di dalam program Soba Asi itu ada 5 kegiatan di dalamnya itu. Yang pertama adalah wisata sejarah di jantung kota Bima. Kemudian yang kedua adalah kursus tari klasik Istana Bima dan juga pentas kesenian yang kita laksanakan secara berkala lah di Museum Asimbojo ini. Yang ketiga itu belajar bersama di museum. Ya, kegiatannya ada kunjungan sekolah, kemudian kita memberikan pemaparan tentang sejarah dan budaya, nonton video juga, video tentang wisata sejarah, video dokumenter tentang Museum Asimbojo. Yang keempat itu kegiatannya adalah seminar dan kajian budaya. Kalau tadi belajar bersama itu untuk pelajar ya, anak-anak SD, SMP, SMA, tapi kalau untuk kajian, seminar itu untuk mahasiswa dan umum. Kemudian ada pameran juga, yang kelima pameran temporer museum. Ya, tahun lalu kita sudah mulai dengan pameran literasi sejarah dengan tajuk Bima dalam lintasan sejarah. Kemudian tahun ini rencananya wajah kebudayaan Bima dengan menampilkan Bima Heritage, warisan-warisan kebudayaan Bima. Nah, itu adalah program Soba Asi atau Sahabat Museum Asimbojo dalam rangka menanam kecintaan masyarakat terutama kaum milenial ini kepada museum, meningkatkan pengetahuan dan wawasan tentang sejarah dan budaya Bima. Yang terpenting adalah bagaimana masyarakat terutama kaum milenial datang ke museum, belajar bersama, mencintai museum dan juga memuliakan kebudayaan. Tuh. Banyak juga ya Pak programnya itu. Nah, kira-kira program itu terlaksana dengan rutin tidak setiap tahunnya? Ya, kita sudah canangkan sejak 2020. Ada juga yang belum berjalan secara maksimal karena pandemi COVID. Kemudian begitu juga tahun ini. Tapi mudah-mudahan ini cepat berlalu sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan itu secara normal. Di akhir kunjungan, saya diperlihatkan koleksi pakaian adat Bima mulai dari pakaian untuk upacara adat kelahiran, pakaian hitanan, pakaian hatam Al-Quran, pakaian adat Donggo, pakaian penari, pakaian prajurit Kesultanan Bima hingga pakaian sultan. Saya mendapatkan banyak ilmu pengetahuan setelah berkunjung ke Museum Asimbojo. Ternyata warisan sejarah dan kebudayaan Bima cukup banyak dipajang di museum ini.
Berkunjung ke Museum Asimbojo seperti menyelami masa silam tanah Bima dengan ragam warisan yang telah ditorehkan oleh para leluhur. Asimbojo adalah penghubung mata rantai sejarah, jembatan peradaban dari masa lalu untuk masa kini dan masa yang akan datang. Sahabat Asimbojo, tadi saya sudah berjalan mengelilingi Museum Asimbojo ini bersama Kepala Museum Asimbojo, Bang Alan Melingi. Ternyata di dalam museum ini banyak sekali pembelajaran yang dapat kita ambil baik di sisi sejarah, budaya, maupun literasi. Sahabat Asimbojo di mana saja berada, ayo ke Asimbojo, museum di hatiku. Raja mata si kaleka la